Anda lihat orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh, ikut orang, bekerja dengan setia, jujur, walaupun tidak ada tuannya, bekerja juga. Ujung-ujungnya, mereka keluar karena mereka sudah mampu dan mereka membuka usaha sendiri. Jadi kalau kita bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh, setia, seakan-akan itu milik kita sendiri, baru nanti Tuhan akan percayakan milik kita sendiri. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang pertama mulai. Mungkin kita akan panjang sampai nanti kita akan bahas sampai ayat yang ke-22. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Terjemahan yang tepat mengatakan 1000 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul. Terjemahan yang tepat mengatakan 800 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak manusia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, di sini dikatakan dalam perumpamaan ini ada orang yang kaya yang mempunyai bendahara. Dan bendahara ini berbicara tentang kita. Bahwa ingat, Tuhan adalah pemilik bumi dan seluruh isinya. Tuhan adalah pemilik emas dan perak. Tidak pernah dikatakan manusia adalah pemilik emas dan perak. Tidak pernah. Jadi sebenarnya kita ini sekaya apapun adalah bendahara, pengelola dari milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Karena kalau kita adalah pemilik, maka kita bebas menggunakan milik kita tanpa ada yang meminta pertanggungan jawab. Ya. Tetapi ingat, kita ini adalah bendahara. Baik sedikit atau banyak dan sangat banyak, suatu saat kita akan diminta pertanggungan jawab oleh si pemilik.
Saya seringkali berkata pada istri saya, yang saya takutkan, banyak orang Kristen akan menerima penghukuman atau tidak akan masuk surga, hanya masalah pengelolaan uang yang salah. Dipikir bahwa semua yang kita pegang itu adalah milik kita, padahal sebenarnya kita hanya dipercaya sebagai pengelola, sebagai bendahara. Nah, di sini dikatakan ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ada orang yang akan diminta pertanggungan jawab selagi dia ada di bumi. Artinya bahwa kekayaan yang pernah dia pegang dan kelola akan dicabut selagi dia ada di muka bumi. Tetapi ada juga yang akan dimintai pertanggungan jawab nanti ketika kita sudah di dalam kekekalan. Tetapi ujung-ujungnya adalah ketika kita tidak benar, baik diminta pertanggungan jawab di bumi maupun di dalam kekekalan, tentunya itu semua akan menyakitkan, akan mendatangkan penghukuman bagi kita. Oleh karena itu yang kita harus camkan adalah kita satu saat pasti akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, kalau itu yang kita taruh di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan mengelola kekayaan itu seperti yang si empunya miliki, dan kita pasti akan berhati-hati. Ya. Ini penting karena nanti kita akan membahas bahwa sebenarnya uang ini menentukan apakah kita bisa dipercaya akan hal-hal yang rohani atau tidak. Ingat tingkatannya bahwa yang rohani itu jauh lebih penting, lebih tinggi daripada yang jasmani. Bahkan yang rohani sebenarnya bisa mengawali penciptaan secara jasmani. Oleh karena itu, ketika kita bisa mengelola keuangan dengan baik, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang rohani kepada kita. Jadi kita lihat bahwa semua orang sebenarnya bukan pemilik emas dan perak, bumi dan segala isinya. Semuanya hanyalah pengelola yang akan dimintai pertanggungan jawab. Itu poin yang pertama yang kita harus ingat. Kemudian, ketika diminta pertanggungan jawab, atau bagi kita, kalau kita sadar bahwa kita akan dimintai pertanggungan jawab, pasti ini juga yang akan kita lakukan seperti bendahara ini. Lihat di sini. Selagi ada kesempatan sedikit di sini, pasti sedikit waktu yang dimiliki oleh bendahara yang tidak jujur ini. Karena sudah jelas dikatakan, kamu harus mempertanggungjawabkan. Nah, di sela-sela waktu itu, si bendahara ini berpikir, bagaimana caranya lolos, atau setelah pertanggungan jawabnya, kehidupannya masih bisa terjamin. Dia putar otaknya sedemikian rupa, dikatakan ayat 3. Kata bendahara itu di dalam hatinya, berarti dia berpikir, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak dapat. Mengemis, aku malu. Ya, namanya orang sudah enak kan seperti ini. Bendahara pasti berkecukupan, apalagi ini bendaharanya orang kaya. Ya. Jadi ingat,
Kembali saya mau tekankan, kita semua bendahara, bendaharanya Tuhan. Berarti tidak ada alasan sebenarnya bagi orang Kristen itu hidup di dalam kekurangan. Ya. Namanya bendahara kok. Seringkali kita tidak mau terima tafsir atau pengertian yang sederhana ini. Bendahara selalu semuanya dikaitkan dengan yang rohani. Yang rohani, ya. Oh, kelimpahan, iya dalam roh. Kalau jasmani harus kekurangan. Ditinggalkan kekristenan. Bisa-bisa kalau orang Kristen semuanya miskin, tidak diakui ini agama di Indonesia. Ini pemiskinan rakyat Indonesia ini agama ini, kan gitu. Tetapi lucunya banyak pendeta yang begitu bangganya mengajarkan bahwa umat Kristen harus hidup miskin supaya rendah hati. Kalau Anda hidup miskin, Anda akan suka mangkel. Iya. Jadi mari kita lihat di sini. Si bendahara ini mengatakan, mencangkul aku tidak dapat. Iya. Kerjaannya kan hanya 3 jari kan. Ya. Kalau 10 jari sama lengan, tidak bisa dia. Hanya 3 jari. Kalau kita kan 2 empol kan sekarang ya. Ya, kebanyakan kita kerjaannya ini 2 jempol. Ya, yang tidak ngerti tidak apa-apa. Ya. Nah, mencangkul aku tidak dapat, tapi ngemis aku malu. Mengemis aku malu. Mungkin kita sekarang melihat banyak pengemis yang kaya. Tetapi ingat, itu adalah tetap sekaya apapun pengemis, itu adalah pekerjaan yang memalukan. Ya. 4. Ayat 4, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Nah, setelah berpikir, baru tahu. Makanya sebelum melakukan sesuatu, kita harus berpikir. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Sidang jemaat belajar berpikir itu penting. Seandainya aku melakukan begini, maka akibatnya pasti begini. Banyak orang sekarang tidak berpikir apa dampak perbuatannya, apa dampak perkataannya. Tetapi bendahara ini mengajak kita semua juga dalam cerita ini berpikir. Berpikir. Nah, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Ini surat hutangmu, berarti dianggap lunas. Ya, dianggap lunas. Karena ini kan hanya diminta pertanggungan jawab, tapi belum serah terima kan. Jadi semua bon-bonnya, notanya masih ada di bendahara ini. Ya. Jadi bendahara ini sekarang bermurah hati. Orang kalau tahu bahwa suatu saat kita akan diminta pertanggungan jawab, pasti murah hati. Ya. Bendahara ini tahu dia akan diminta pertanggungan jawab, kemudian dia akan diusir. Dia akan hidup dalam kekurangan. Bagaimana caranya supaya dia tidak hidup dalam kekurangan? Dia berbuat baik kepada sesamanya. Dia berbuat baik. Kalau awalnya mungkin telat sehari dimarah-marah, sekarang tidak kuat bayar, tidak usah bayar. Nih malah aku tambahi, kan gitu. Ya. Karena dia yang buat. Kalau sebagai bukti ini tidak diserahkan nanti kepada si orang kaya ini, bosnya, maka orang yang menerima hutangan ini akan berhutang budi. Ya.
Ayat yang ke-6, jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain. Loh, buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Lihat, ini yang dilakukannya pencegahan. Karena kita semua yang belajar ekonomi tahu, kalau kita jual barang mereka tidak kuat bayar, tidak mungkin kita katakan, sudahlah lupakan yang kamu tidak bisa bayar. Sekarang saya utangi lagi. Cepat bangkrut kalau seperti ini kan. Tetapi tujuan dari bendahara ini bukan. Ingat, pelajarannya yang harus kita petik adalah bukan supaya dia bangkrut. Pelajaran yang kita bisa petik adalah dia sedang menanamkan kebaikan kepada orang, supaya nantinya dia menuai, bendahara ini menuai kebaikan juga. Ayat yang ke-7, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum, atau terjemahan yang tepat 1000 pikul gandum. Saya tidak tahu Lai ini kok bisa begitu fatal dalam menerjemahkan ini. Ya, 100 sama 1000 itu jauh bedanya. Ya. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul. Nah, kemudian tuannya berkata begini, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Perhatikan, bukan memuji ketidakjujurannya, ya. Jangan sampai ini kalau salah ditangkap ini, repot ini, orang Kristen tidak jujur semua nanti. Ya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Bahwa dia sudah memperhitungkan, ini yang aku lakukan, nanti aku akan dapat ini. Ya. Banyak orang Kristen yang tidak seperti bendahara ini, tidak cerdik. Ya. Dikatakan sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya. Seringkali orang-orang dunia, kalau Anda perhatikan, investasi, ya. Bahkan mereka itu nyumbang kepada orang miskin. Tujuannya, nah, supaya dapat penghormatan, supaya dapat penghargaan dari pemerintah kan. Perusahaan-perusahaan yang besar kan biasanya punya kas untuk ya dana untuk nyumbang apa itu ada. Dan pemerintah mengetahui. Sehingga pemerintah sudahlah, walaupun dengan alasan wah gak boleh, harus ikuti aturan, tetap yang namanya hutang budi, yang namanya kebaikan diberikan akan mendatangkan rasa sungkan minimal. Ya. Nah, di sini dikatakan sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Seringkali anak-anak terang itu hanya berhenti sampai aku diberkati, kemudian aku nikmati. Mereka tidak melakukan satu tindakan yang akan beruntun, akibatnya itu akan beruntun. Ya, kalau aku lakukan ini, pasti nanti aku akan dapat ini lagi. Seringkali bahkan kita kemudian diajar, tidak boleh memberi mengharapkan sesuatu. Padahal sudah jelas loh, Tuhan kasih. Ya. Tuhan kasih perumpamaan contoh itu tentang petani. Tidak ada yang namanya petani itu ya. Nanem gitu, nanem kemudian sudahlah tidak apa-apa. Pokoknya aku sudah selesaikan tugas nanem. Mau tumbuh, mau enggak, terserah. Tidak bisa. Ketika petani nanem, dia sudah langsung berpikir, nanti kalau aku dapat, aku belikan sepatu anakku. Aku akan belikan sepeda anak. Ini sudah dipikir hasilnya. Itu loh.
Dan Tuhan memberikan perumpamaan seperti petani. Berarti pola pikir kita pun harus terbentuk seperti petani. Bahwa apa yang akan kita berikan, itu tujuannya supaya kita nuai, pasti. Bedanya ingat, kita berjalan seperti hukum yang Tuhan tetapkan. Bukan berjalan atau melakukan berdasarkan keserakahan, itu bedanya. Loh, ini sudah hukum kok. Kenapa harus tentang hukum? Kitab Pengkhotbah mengatakan, khotbah atau Amsal, jangan terlalu baik. Jangan terlalu rohani. Nanti kamu cepat mati. Nah, di sini dikatakan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, lihat, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamun yang tidak jujur. Supaya jika mamun itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, lihat di sini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamun yang tidak jujur. Jadi uang itu harus kita gunakan memberi, menolong, supaya persahabatan kita dengan seseorang yang kita tolong, kita beri, itu terjalin dengan baik. Karena satu saat pasti namanya manusia butuh pertolongan. Ya. Orang yang menerima uang kita, menerima berkat kita, pasti akan nolong. Saya tidak berbicara tentang suap di sini. Kita mempergunakan uang kita dengan baik, menolong, memperhatikan yang kekurangan, yang masalah, ya. Supaya jika mamun itu tidak dapat menolong lagi, berarti bahwa mamun ini, uang ini, bisa kita pakai untuk menolong kita satu saat. Tetapi, kalau sudah tidak bisa menolong juga, dikatakan, kalau sudah tidak bisa menolong, bagaimana tidak bisa menolong? Kalau sudah urusan surga. Lihat di sini. Supaya jika mamun itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Artinya begini, bahwa kita ini harus punya pengertian, ketika kita menggunakan uang, dampaknya ini juga nanti di surga. Itu loh. Seringkali orang tidak mau murah hati karena yang dipikir hanya kehidupan di muka bumi. Mereka tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan dengan uang kita juga akan berdampak dalam kehidupan kita di surga nantinya. Banyak upah yang disediakan di surga karena kita menggunakan uang kita untuk menolong, menggunakan uang kita dengan benar. Di bumi kita mendapatkan persahabatan, di surga kita mendapatkan tempat, mendapatkan upah. Itu sangat penting. Jangan sampai sebagai orang Kristen kita dikenal sebagai orang yang pelit. Jangan. Tidak ada temannya kalau pelit. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamun yang tidak jujur. Ini cara menggunakannya. Bahwa ketika kita menggunakan mamun, uang dengan benar, memberi, menjadi orang yang murah hati, maka kita akan mempunyai persahabatan dengan banyak orang. Ketika kita nanti mati, maka dampak yang kita lakukan dengan uang kita akan mendatangkan upah di surga. Jadi bukan cara kita menggunakan uang, bukan hanya masalah apa yang akan kita terima di bumi saja, bukan. Ternyata dampaknya adalah
di bumi dan di surga. Kalau mau dibagi persentasenya, maka kita harus lebih berpikir tentang dampak yang akan kita terima di surga dari pemakaian uang ini. Ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ingat urutannya ini berbicara tentang uang. Hebatnya Lukas pasal 16 ini semuanya berbicara tentang uang. Sampai orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, kaya dan miskin. Ini bicara uang juga. Khusus Lukas 16 semuanya bicara tentang uang. Jadi kalau kita sudah punya pengertian seperti itu, ayat yang ke-10 ini berarti setia dalam perkara kecil itu berbicara tentang uang. Kalau kita memang setia di dalam uang ini yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Kalau hanya masalah uang saja tidak bisa dipercaya, maka dalam segala hal kita tidak akan bisa dipercaya. Ada orang itu kebiasaan ya. Kalau disuruh-suruh ada kembaliannya ya. Ada kembaliannya walaupun sedikit. Dan mungkin orang itu berpikir, alah orang hanya sedikit, ada apa dikembalikan, toh tidak akan diterima. Tetapi tetap ini membangun kepribadian. Ya. Harus diberikan kembaliannya, walaupun nanti tuannya atau orang yang nyuruh itu kata, alah sudahlah, tidak usah. Nah, tidak apa-apa diambil kalau sudah seperti itu. Tetapi kita harus jujur, setia. Ya. Kalau memang ada kembaliannya, kembalikan. Walaupun sedikit, apalagi banyak. Ya. Jangan dibalik, kalau sedikit dikembalikan, kalau banyak tidak dikembalikan. Ya. Kenapa? Ingat bahwa ketika kita di sini dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, bagaimana kalau saya sederhanakan atau saya ganti, barang siapa setia dalam masalah uang, maka ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tetapi kalau sudah uang tidak bisa dipercaya, maka kita juga tidak bisa mendapatkan perkara besar. Ketika kita mau masuk ke dalam satu pekerjaan, diawali dengan nyogok, ya kan? Sudah, dari awal sudah tidak benar. Dari awal sudah tidak benar. Maka yang terjadi, terus kebobrokan demi kebobrokan. Oleh karena itu, jangan remehkan uang. Kita berkata, wah Pak, kita kan ini orang rohani, bicara yang rohani, jangan uang. Jangan uang terus. Ada hal-hal yang sepertinya tidak berhubungan, tetapi ternyata hal-hal itu berdampak kepada sesuatu. Saya sudah sering kali katakan, banyak orang bertanya pada saya di luar kota, Pak, bagaimana punya kepekaan? Bagaimana bisa dipakai Tuhan luar biasa? Bagaimana? Doa berapa jam Pak? Puasa berapa kali Pak seminggu? Itu nanti urutannya banyak nanti. Urutan puasa Daniel, puasa Rut. Itu kalau ditambahi puasa Yesaya, puasa Yeremia tambah bingung nanti. Tetapi saya katakan, saya ini dimulai lulus sekolah Alkitab bukan di mimbar khotbah. Saya nyapu dan ngepel. Nah, mereka langsung mundur. Ketika saya jawab seperti itu, mereka mundur.
Mereka pikir untuk jadi pengkhotbah yang penting belajar, kemudian banyak doa, banyak puasa, selesai. Tetapi kalau hal-hal yang kecil-kecil yang tidak diperhitungkan ini tidak dilakukan, maka Tuhan tidak akan percayakan perkara yang besar. Oleh karena itu ayat 11 katakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dalam hal uang, saya sederhanakan, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bukankah kita sudah tahu hal yang rohani itu adalah harta yang sesungguhnya? Paulus katakan harta ini disimpan di dalam tubuh ini loh. Itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus, berbicara tentang kemuliaan Tuhan, berbicara tentang firman, disimpan di dalam tubuh. Berarti harta yang sesungguhnya berbicara tentang hal-hal yang rohani. Kalau kau tidak bisa dipercaya soal uang, bagaimana bisa Tuhan percayakan pewahyuan firman Tuhan yang disingkapkan? Kalau kita tidak bisa dipercaya soal uang yang jasmani, bagaimana bisa dipercaya dengan kuasa rohani? Kalau uang saja kita tidak bisa dipercaya, bayangkan kita dipercaya kemudian kita memiliki kuasa secara rohani. Wow, ini akan dipakai untuk mengeruk keuntungan. Sifat kita dengan kuasa itu akan semakin rusak sifat-sifat kita. Oleh karena itu penting di sini bahwa kita bisa dipercaya tentang uang ini, cara pemakaiannya. Banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Kesehatan ilahi, bukankah itu berbicara tentang hal yang rohani? Kenapa banyak orang sakit? Apakah mungkin salah satunya karena kita tidak bisa dipercaya soal uang ini? Kenapa banyak keluarga yang tidak harmonis? Apakah mungkin salah satu penyebabnya adalah karena tidak bisa dipercaya dalam pengelolaan uang? Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Hanya orang-orang yang bisa dipercaya tentang uang yang Tuhan akan percayakan. Hal-hal rohani, baik itu pewahyuan firman. Saya tidak hanya sekedar berbicara tentang orang bisa khotbah, tetapi saya berbicara tentang pewahyuan, firman yang dihidupkan, firman yang selalu baru, firman yang membuat kita bergairah. Orang yang tidak bisa dipercaya soal uang, engkau tidak akan bisa mendapatkan kuasa rohani, mengusir setan segala macam, karunia-karunia roh. Tapi pelayanan, oh iya. Tapi Anda coba pelayanannya, apakah bisa mendatangkan surga? Apakah ada manifestasi kuasa? Itu loh. Ingat yang membedakan, kita ini mainnya kerajaan. Kerajaan kegelapan dan kerajaan surga. Itu aja mainnya. Kalau hanya hal-hal yang sosial, saya mau katakan tidak salah, iya. Tetapi kalau hal-hal yang sosial, semua orang bisa melakukannya. Anda coba perhatikan. Mau adakan bakti sosial segala macam, mau orang Kristen, mau orang Islam, mau orang Buddha, segala macam bisa.
Tetapi masalah pelayanan para malaikat, masalah pelayanan karunia-karunia roh, masalah pelayanan khotbah. Lihat, bahkan 2-3 hamba Tuhan berkhotbah. Satu ayat yang sama, belum tentu dampaknya sama, belum tentu khotbahnya sama. Ini ditentukan oleh pewahyuan. Nah, yang seperti ini loh, kalau kita tidak bisa dipercaya dalam hal uang, Anda tidak akan dapat pewahyuan demi pewahyuan. Ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ingat bahwa kita bekerja kepada orang. Ketika kita bekerja kepada orang, kita harus tahu juga bahwa sebenarnya Tuhan sedang sediakan di depan pekerjaan untuk diri kita sendiri, milik kita sendiri. Anda lihat orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh, ikut orang, bekerja dengan setia, jujur, walaupun tidak ada tuannya, bekerja juga. Ujung-ujungnya, mereka keluar karena mereka sudah mampu dan mereka membuka usaha sendiri. Anda lihat orang yang tidak punya anak, ngambil anak, kemudian dipelihara, disayang, kemudian mereka punya anak sendiri. Milik orang lain, anak orang lain, dipelihara, dikerjakan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan percayakan milik sendiri. Bukan kebetulan orang-orang suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun tidak punya anak, kemudian ambil anak, dan setelah dia bisa dipercaya memelihara anak orang lain, seakan-akan anaknya sendiri, baru Tuhan berikan anaknya. Ya, orang itu hamil, orang itu melahirkan, anaknya sendiri dipelihara. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Jadi kalau kita bekerjalah sungguh-sungguh, setia, seakan-akan itu milik kita sendiri, baru nanti Tuhan akan percayakan milik kita sendiri. Seringkali kita bekerja dengan prinsip, toh bukan usaha saya, pokoknya saya kerja, pokoknya saya dapat gaji, sudah. Maka orang seperti ini tidak akan pernah mempunyai usahanya sendiri. Banyak orang yang menyepelekan hal-hal seperti itu. Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bahwa uang ini hebat, uang ini dahsyat. Hanya uang yang bisa menjadi saingan utama dari Tuhan. Ya. Hanya uang yang bisa menjadi saingan utama dari Tuhan. Oleh karena itu sederhananya di sini dikatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada uang secara bersamaan mengabdi kepada Tuhan. Kamu harus pilih salah satu. Anda coba bayangkan, orang sudah siap-siap dari pagi sudah rencana, sore aku mau ibadah. Bisa batal hanya gara-gara toko rame, tidak bisa nutup. Ini bicara apa? Ini loh, hanya uang yang bisa menyaingi Tuhan. Hati-hati. Oleh karena itu sungguh kita ini pengelola uang, bukan hamba uang. Ingat itu.
Kita pengelola uang, bukan hamba uang. Berapa banyak orang gara-gara uang meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan demi uang. Alasan masuk akal. Kalau aku tidak kerja begini, aku tidak bisa mencukupi anakku dan sebagainya dan sebagainya. Bisa diterima, iya secara logika. Tetapi dari lubuk yang terdalam, Anda harus bisa koreksi diri juga. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau aku memang cinta uang, mengutamakan uang? Itu aja. Hati-hati di sini. Karena ingat, logika kita akan membenarkan ketika kita mengutamakan uang. Dengan berbagai alasan yang akan menguatkan pendapat kita bahwa kita tidak salah. Kapan lagi ada berkat? Ya, istilahnya orang rohani walaupun itu mendatangkan dosa jauh dari Tuhan, pokoknya uang berkat. Ya. Kapan lagi toko bisa rame seperti sekarang? Belum tentu besok rame. Padahal sebenarnya rancangan Tuhan kalau kita tahu dan kita percaya, ingat tentang hari Sabat. Suatu hari engkau harus libur. Tetapi berkatmu untuk hari itu, kalau tidak hari Jumatnya, Sabat itu Sabtu, berarti minggunya Tuhan akan tambah 2 kali lipat. Itu sudah tertulis. Ada yang tidak tahu, iya karena tidak baca Alkitab. Ada yang tahu tapi ini di luar logika, di luar kebiasaan. Tidak mungkin sehingga mereka tidak bisa percaya. Tetapi kalau kita mau mengutamakan Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab. Pasti bertanggung jawab. Kita harus sampai dalam taraf kita tahu bahwa kita disayang Tuhan. Saya kemarin ngomong-ngomong sama anak saya tentang cukok langkung kuring. Enak kalau langkung tidak ada tulangnya. Saya bilang begini, oh kalau papa lebih senang bulus beri petis, sudah. Ya. Kemarin ngomong-ngomong, tadi siang ada orang kirim. Saya baru dari Brenta, nih bulus muso odeng. Ada apa kamu kok jauh-jauh ke sana? Kemudian dikasih ke saya. Berapa ini? Karena dia orang-orang anggaplah sering kurang. Berapa? Enggak usah om. Enggak usah. Pulang dia. Tetapi istri saya mengatakan pada saya, kamu itu memang disayang Tuhan. Baru kemarin ngomong. Sekarang sudah dapat. Sidang jemaat saya mau katakan, ketika kita sampai dalam level kita bisa percaya kepada Tuhan. Ingat, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab. Ayat yang ke-14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Ya. Ingat loh, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tahu Alkitab dan berkomitmen 100% untuk melakukan Alkitab, melakukan hukum Taurat maksudnya. Mereka mempelajari hukum Taurat dan berkomitmen 100% untuk melakukan hukum Taurat. Sayangnya mereka secara jasmani melakukan keagamaan mereka sesuai hukum Taurat. Tetapi hati mereka tidak pernah dijaga. Dengki, iri, dendam, penuh kebencian. Ya.
Itu yang menjadi masalah. Nah, bahkan Alkitab mengatakan orang-orang Farisi itu hamba-hamba uang. Anda bisa bayangkan orang yang mengerti firman Allah pun kalau tidak hati-hati bisa dikatakan hamba uang. Karena selalu tunduk, lebih mengutamakan uang. Misalnya, hari Sabat, tidak boleh menyembuhkan orang sakit. Tidak boleh bekerja, tidak boleh menolong orang. Tapi boleh jual domba di bait Allah. Coba lihat. Mereka jualan. Kambing domba mereka bawa ke padang rumput walaupun hari Sabat. Tetapi orang sakit tidak boleh, mau mati pun tidak boleh disembuhkan, tidak boleh diobati di hari Sabat. Mereka menjadi hamba uang. Kalau yang berurusan dengan uang boleh, ya boleh. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Kemudian ayat 18 yang kita akan bahas sedikit. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Apa hubungannya? Ini dari awal bahas soal uang. Sekarang kok langsung beralih ke perzinahan. Bahwa kalau kita tidak hati-hati ya dalam menggunakan uang, kalau kita sudah salah dalam menggunakan uang, ingat, maka uang akan memberikan kemudahan, akan mendorong kita, akan mengiming-imingi kita untuk melakukan perzinahan. Walaupun sekarang ini lebih hebat lagi. Ya. Ada di medsos nulis begini. Pak, mau tanya, suami saya gaji 650.000. Saya tinggal di rumah orang tua suami bersama mertua. Sekarang suami ingin poligami, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini kan lebih hebat lagi. Ya, lebih hebat zaman sekarang. Tetapi di zaman Tuhan Yesus, ya, hati-hati dengan uang ketika engkau sudah berkelimpahan, ketika engkau salah dalam menggunakan uang, engkau bisa dibawa digiring masuk ke dalam perzinahan. Anda lihat orang-orang yang super kaya, tidak masuk akal. Punya istri cantik tetapi masih berzina dengan artis segala macam. Dan Anda pikir, Anda baca, wow, miliar ratusan juta. Ada apa? Tetapi perhatikan, itu ketika kita dari awal sudah memang salah dalam prinsip-prinsip keuangan, sampai hati kita juga menyimpang oleh karena uang, maka tidak bisa tidak, ujung-ujungnya engkau juga akan dibawa masuk dalam perzinahan. Pak Paulus Lee almarhum berkata pada saya, Pak Yusak tahu, kalau kami rapat, semua yang sudah manajer ke atas, mereka rapat di satu villa, dan pasti masing-masing sudah disediakan. Itulah yang orang-orang petinggi-petinggi
kerjakan. Oleh karena itu, kalau hati kita belum siap, Anda mendapat uang yang banyak, Anda mendapat kedudukan yang tinggi. Saya mau katakan, kalau hati kita tidak siap, maka secara rohani pun engkau akan semakin hancur di sana. Saya suka yang sedikit demi sedikit. Banyak orang sekarang maunya instan. Karena sambil menata hati, sudah siap, Tuhan percayakan. Tata hati lagi, sudah siap untuk yang lebih, Tuhan sediakan. Tata hati lagi, sudah siap lebih tinggi lagi, Tuhan bawa. Tetapi ketika kerohanian kita tidak siap tuh, dan engkau mengejar kedudukan uang yang begitu tinggi, kita akan hancur. Kita akan hancur di sana. Oleh karena itu ingat, kalau sudah mempunyai uang, hati-hati jangan jatuh dalam perzinahan. Karena bahkan prinsip wanita kebanyakan zaman sekarang, mereka tidak suka, walaupun anak SMA tidak suka sesama SMA. Mereka sukanya pada pokoknya punya uang. Wajah, apa katanya nanti? Ya, inilah yang terjadi di zaman sekarang. Oleh karena itu saya katakan, ingat, uang, kalau engkau tidak benar, engkau akan dibawa dalam perzinahan. Anda akan mendapati mungkin suami atau istri yang kalau di rumah, wah tenang. Ya, tenang. Bahkan ada seorang hamba Tuhan pun di rumah terus nemeni istri. Tiba-tiba ada kasus. Dia punya anak dengan perempuan lain. Kapan terjadinya? Waktu jogging. Waktu jogging pagi mampir sebentar tiap hari, jadi anak. Lo itu jogging. Kalau tidak kelihatan orang ini punya uang, kemudian tiap mampir sebentar nggak uang, tidak mungkin ada perempuan mau. Kembali uang. Ingat, hati-hati ketika kita mempunyai uang atau salah dalam pengelolaan uang. Nah, yang terakhir sekarang, bagian terakhir ini, ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Yang harus diperhatikan di sini, ingat, kaya tidak salah. Tetapi di sini yang bermasalah adalah orang itu hidup di dalam kemewahan, bermewah-mewah. Ini akan sampai dalam taraf yang sebenarnya tidak diperlukan, dia beli, dia hambur-hamburkan uang. Nah, perhatikan di sini bahwa orang kaya ini dikatakan hidupnya bersukaria dalam kemewahan. Dan ini setiap hari. Bisa bayangkan pesta setiap hari. Bisa bayangkan makan di restoran mewah setiap hari. Di samping itu ada orang yang miskin sampai dalam taraf seorang pengemis bernama Lazarus. Ya. Dekat dengan orang kaya itu, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, hanya sisa-sisa dikatakan. Saya tidak mau bahas ini. Tetapi yang saya mau tekankan, orang kaya dan orang miskin yang harus kita hati-hati. Ternyata orang kaya tidak punya nama di hadapan Tuhan. Yang miskin si pengemis,
namanya dikenal. Lazarus. Siapa nama orang kaya ini? Sekaya apapun, sehebat apapun, bahkan sebaik apapun, kalau nama kita tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, yang hanya bisa terjadi kalau kita ditebus oleh Yesus dan menerima penebusan itu. Sebaik apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, kalau tidak ada nama di hadapan Tuhan, engkau bahaya. Ingat bahwa uang kita akan menjadi sia-sia kalau nama kita tidak tercatat. Kemudian ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya Lazarus ini dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. Saya berhenti sampai sini. Dan ini yang terakhir. Ingat, Anda mau punya uang atau tidak punya uang, tetap mati. Anda boleh kejar kekayaan dan lupakan Tuhan kalau Anda tidak bisa mati dengan punya uang banyak. Tetapi toh, mau kaya, mau miskin, tetap. Kalau kekayaan itu bisa membeli usia, mungkin kita bisa terima. Tidak usah utamakan Tuhan. Yang penting dapat uang sebanyak mungkin. Kalau uang bisa beli nyawa. Tetapi ternyata Anda lihat, bahkan orang ini bisa hidup bermewah-mewah setiap hari. Toh ujung-ujungnya mati. Lazarus mati. Dan kalau dipikir-pikir, Anda perhatikan. Mungkin Lazarus bisa katakan, ketika mati, untung aku mati daripada hidup kelaparan terus. Bayangkan orang kaya ini mati, waktu mau mati masih lihat tuh. Ya kan? Kalau zaman sekarang, mobil 100 baru dipakai 20. Sudah